Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd. Ya, baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama ada Ayu Husaini, yang kedua ada Ayu Rahmawati, yang ketiga saya sendiri Firman Dwi Putra, yang terakhir ada Hafid Ekmatiar. Di sini kami akan membahas tentang peranan Basnas Kuningan dalam meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Baik, yang pertama akan saya sampaikan materi tentang zakat sebagai solusi pemecahan problematika sosial. Salah satu sumber dana potensial yang hingga saat ini dana tersebut berguna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjadi jalan atau suatu solusi dalam pengentasan kemiskinan adalah dana zakat. Zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu dalam syiar agama dan meningkatkan solidaritas umat. Tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi dengan melakukan pemerataan pendapatan, yang dalam Islam dikenal salah satunya adalah zakat. Walaupun memberikan zakat langsung dari muzaki kepada mustahik itu tidak dilarang, namun misi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dipastikan akan sangat sulit terwujud. Ada dua poin penting yang juga harus diperhatikan. Yang pertama dari sisi kemanusiaannya. Praktek tersebut kurang manusiawi dan secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat mustahik. Lalu yang kedua, dengan kegiatan seperti ini maka hanya dapat mewujudkan tujuan jangka pendek. Harapan besar untuk mewujudkan mustahik menjadi muzaki akan sangat sulit tercapai. Adapun problematika yang terjadi umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kuningan, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan atau urgensi masyarakat dalam membayar zakat. Lalu yang kedua, tidak adanya perhatian dari pemerintah atau lembaga zakat setempat yang memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat dalam menunaikan zakat. Lalu yang ketiga, kurangnya sosialisasi lembaga zakat terhadap masyarakat untuk mengedukasi pentingnya berzakat melalui lembaga daripada membayar secara langsung kepada mustahik atau secara individu. Lalu yang berikutnya, peran pemerintah dan Basnas Kuningan. Pemerintah dan lembaga zakat memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan dana zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Pemerintah memiliki peran sebagai pengendali kebijakan terhadap berbagai lembaga zakat yang ada, mampu melakukan suatu kolaborasi atau kerjasama dalam rangka menciptakan pengelolaan manajemen zakat yang baik dan upaya pendayagunaan dana zakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat ada dua sisi. Yang pertama dari sisi internal. Hal ini dapat dilakukan dengan dakwah yang dilakukan para kiai atau ulama setempat untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. Semata-mata bukanlah hanya karena ibadah kepada Allah, melainkan ibadah sosial juga dalam membantu sesama manusia. Lalu yang kedua dari sisi eksternal, peran pemerintah dan Basnas Kuningan harus lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang zakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu zakat dan urgensinya, serta bagaimana pengelolaannya. Ada salah satu program sosialisasi yang dilakukan oleh Basnas Kuningan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelatihan membuat fried chicken. Nah, pelatihan membuat fried chicken ini selain salah satu fungsinya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun juga di sisi lain pihak Basnas melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga Basnas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen Jiswab, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya izinkan saya Ayu Husaini melanjutkan pembahasan mengenai peran Basnas Kuningan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, yaitu
saya di sini saya akan menjelaskan sistem pemberdayaan JISWAP dari segi pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian yang ada di Basnas Kuningan. Nah, di sini materi agama ini menjadi landasan penting bagi pengelola hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, termasuk dengan Bas Kabupaten Kuningan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Bas Kabupaten Kuningan. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa kepada para santri dan pelajar. Yang kedua yaitu memberikan modal dan modal usaha kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga memberikan santunan kepada para guru ngaji dan guru madrasah diniyah. Yang keempat yaitu memberikan bantuan dana untuk pembangunan atau rehab sarana ibadah atau sarana umum. Selain zakat fitrah, Bas Kabupaten Kuningan juga mendayagunakan zakat mal. Zakat mal itu diberikan kepada sejumlah pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Nah, jenis pendayagunaan lainnya adalah memberikan bantuan untuk takmir masjid atau yang sering kita sebut dengan marbot. Sebenarnya dana zakat tersebut berasal dari pembagian dana Bas Kabupaten Kuningan yang didistribusikan oleh Bas Kecamatan dan digunakan untuk keperluan takmir masjid di wilayah. Nah, jika manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Bas Kabupaten Kuningan dianalisis dari segi manajemen, maka dapat dikatakan bahwa sistem manajerial pengelolaan zakat belum berjalan secara efektif karena ada beberapa fungsi yang tidak dapat dijalankan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada beberapa cara yang dilakukan Bas Kabupaten Kuningan dalam mengupayakan meningkatkan kinerja pengurus Bas dan peran keberadaan mereka di tengah masyarakat untuk memberdayakan fakir miskin. Nah, di sini proses pengumpulan zakat di Bas Kabupaten Kuningan melibatkan unit pengumpulan zakat yang ada di desa-desa dan sekolah-sekolah. Selain berperan untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki, UPZ itu juga diberi wewenang untuk mendistribusikan zakat yang mereka kumpulkan kepada beberapa asnaf, terutama fakir miskin. Nah, namun peran itu hanya berlaku dalam urusan penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah, sedangkan dalam urusan zakat mal, pengurusan Bas Kabupaten Kuningan mengelolanya langsung tanpa melibatkan UPZ. Karena itu Bas Kabupaten Kuningan tidak mendistribusikan secara langsung hasil pengumpulan zakat kepada fakir miskin karena peran itu sudah dijalankan oleh UPZ yang ada di desa-desa dan sekolah-sekolah. Bas Kabupaten Kuningan memusatkan distribusi zakat pada asnaf fi sabilillah dan ibnu sabil. Sementara untuk fakir miskin, Bas Kabupaten Kuningan memilih memberikan bagian zakat kepada para guru ngaji yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap, juga kepada kelompok usaha untuk mengembangkan ekonomi produktif. Kemudian karena selama ini pengelolaan zakat di Basnas Kuningan, di Bas Kabupaten Kuningan masih bertumpu pada zakat fitrah dan belum banyak menggarap zakat mal, maka peran lembaga Bas dalam pendayaan fakir miskin belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal itu, dan yang paling penting adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan zakat mal ke Bas ke Badan Amil Zakat, dan kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap upaya peningkatan kinerja dan manajemen pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuningan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati. Di sini saya akan membahas terkait apa sih keunikan yang ada di Basnas Kuningan. Nah, keunikan yang ada di Basnas Kuningan ini yakni terus mendorong dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Zermatt.
Program Jamart sendiri merupakan program dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik atau LPEM dengan konsep warung retail mikro. Jamart Basnas ini bukan hanya memberi modal saja, melainkan juga dibina sampai berkembang, mulai dari tata pengelolaan keuangan, cara pemasaran era digitalisasi, sampai kepada kesadaran untuk berinfak melalui Basnas. Nah, di samping itu juga dengan adanya konsep usaha retail yang saling terkoneksi inilah, warung Jamart diharapkan dapat menjadi etalase bagi produk-produk UMKM sehingga antar desa atau kecamatan bisa menstimulus terjadinya transaksi usaha. Kepada penerima manfaat, Basnas juga menegaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu renovasi warung, pendampingan dalam pengelolaan usaha, pemberian modal usaha, serta perluasan pemasaran dan kerjasama. Dengan demikian, melalui program Jamart, diharapkan kedepannya bisa mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung retail mikro, sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar retail modern. Dan di tahun ini juga, Basnas Kabupaten Kuningan melalui lembaga program LPEM Kabupaten Kuningan telah mengalokasikan sekitar 240 juta untuk 30 penerima manfaat Jamart. Jadi, total warung Jamart di Kabupaten Kuningan sudah ada 80 warung yang dibina oleh Basnas Kuningan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.